Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12 OTKP 1. Perkenalkan, nama saya Dwi Prihartiwi. Saya Aulia Intan Safila. Saya Nadia Marcelia Utami. Saya Dwi Nurul Umami. Saya Diwaina Fitri Daud. Kami akan mempresentasikan materi tentang mengelola dana kas kecil. Pengertian dana kas kecil adalah uang yang disisihkan oleh perusahaan untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran kecil seperti ongkos taksi, membeli kopi, teh, pembayaran beban langganan majalah atau surat kabar, bensin, tol, parkir, dan sebagainya. Perlengkapan administrasi dana kas kecil. A. Bukti transaksi penerimaan atau pengisian kembali dana kas kecil seperti cek. B. Bukti transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai dari dana kas kecil seperti 1. Bukti pembayaran biaya listrik dari PLN. 2. Bukti pembayaran biaya dari PDAM. 3. Bukti pembayaran telepon dari PT Telkom. 4. Bukti pembayaran biaya iklan seperti kwitansi. 5. Bukti pembelian materai dan perangko. 6. Bukti pengeluaran uang ongkos transportasi seperti bon dan kwitansi. C. Peralatan tulis menulis seperti ballpoint, pensil, karet penghapus, penggaris, dan sebagainya. D. Alat tulis untuk menghitung seperti kalkulator. E. Formulir jurnal. E. Formulir penerimaan dan pengeluaran atau mutasi dana kas kecil. G. Buku kas kecil. Prosedur pengelolaan dana kas kecil. A. Menaksir jumlah yang diperlukan untuk dana kas kecil. B. Setelah jumlah dana ditentukan, kemudian menarik cek. C. Cek yang sudah diruangkan selanjutnya disimpan oleh kasir yang ditunjuk sebagai pemegang dana kas kecil. D. Melakukan pembayaran untuk pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil dan mengumpulkan bukti transaksi. E. Berdasarkan bukti-bukti transaksi tersebut, pemegang dana kas kecil membuat laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan buku kas kecil. Mengenali dokumen pemakaian kas kecil. Kasir pemegang kas kecil dapat mengklasifikasikan ke dalam perkiraan yang tepat. 1. Pembelian perangko dan materai termasuk ke dalam perkiraan peralatan kantor atau suplai kantor atau benda pos. 2. Dana sosial untuk karyawan yang sakit atau anggota keluarganya yang meninggal, termasuk dalam perkiraan biaya rupa-rupa. 3. Pengisian bensin dan solar untuk kendaraan guna kepentingan kantor dimasukkan pada biaya transportasi. 4. Biaya iklan di surat kabar, radio, dan pembuatan brosur dimasukkan pada perkiraan biaya iklan. 5. Biaya listrik dan air dimasukkan kepada perkiraan biaya listrik dan air. 6. Biaya telepon, maksimal, teles dimasukkan pada biaya telepon dan sebagainya. Bukti transaksi. Transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Jenis-jenis bukti transaksi. 1. Bukti transaksi intern. 2. Bukti transaksi ekstern antara lain A. Faktur, B. Kwitansi, C. Nota kredit, D. Nota debit, E. Cek, F. Biliet giro, G. Rekening koran, H. Bukti setoran bank. Metode pencatatan dana kas kecil. 1. Sistem dana tetap. Pembentukan dana kas kecil. Kasir kas kecil diberikan sejumlah uang. Pada saat kas kecil hampir habis, kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil selalu sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi besarnya dana kas kecil selalu sama atau tetap. 1. Sistem dana tetap. A. Besarnya dana kas kecil jumlahnya selalu tetap yaitu sebesar batas dana kas kecil yang telah ditetapkan. B. Pada sistem dana tetap, pengelola dana kas kecil tidak menyelenggarakan pembukuan. C. Untuk mengetahui saldo uang yang ada dalam kas kecil, pengelola hanya mengadakan catatan kas kecil yang sifatnya intern. D. Pencatatan dalam jurnal umum dilakukan oleh pemegang kas umum. Sistem dana tidak tetap. 1. Adalah suatu sistem di mana besarnya dana kas kecil berubah-ubah sesuai dengan pengeluaran dan penerimaan atau penambahan kas kecil. Pengelolaan kas kecil melakukan pencatatan pada buku kas kecil untuk setiap pengeluaran maupun untuk penambahan dana kas kecil yang akan dijadikan dasar untuk diposting ke perkiraan-perkiraan buku besar. Menghitung fisik dana kas kecil. Pemegang kas kecil harus mempertanggungjawabkan semua pemakaian dan pengeluaran dana kas kecil pada setiap akhir periode. Dalam penghitungan uang kas secara fisik ini dilakukan oleh pemeriksa dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih dan dibuatkan berita acara perhitungan uang kertas. Menghitung selisih dana kas kecil. Apabila
perhitungan fisik dana kas kecil lebih besar daripada yang tercatat pada buku kas kecil, maka disebut cash overage atau selisih kas lebih. Apabila perhitungan fisik dana kas kecil lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercatat pada buku kas kecil, disebut cash shortage atau selisih kas kurang. Perbedaan antara jumlah uang menurut buku dengan jumlah yang ada secara fisik pada dana kas kecil dapat terjadi karena 1. Kesalahan pencatatan, 2. Adanya pembulatan saat pembayaran karena perhitungan pecahan kecil, 3. Kehilangan akibat kekeliruan saat melakukan transaksi, 4. Terdapat uang palsu, 5. Sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terduga atau tidak dapat diketahui. Pencatatan terhadap selisih kas kecil pada akhir periode. Untuk selisih kas lebih, dianggap sebagai pendapatan dan dalam laporan laba rugi diinformasikan sebagai pendapatan di luar usaha. 2. Untuk selisih kas kurang, dianggap sebagai beban dan dalam laporan laba rugi diinformasikan sebagai beban di luar usaha. Bukti pemakaian dana kas kecil. Buku kas kecil dibuat untuk alat pengawasan penerimaan kas kecil agar tidak terjadi penyimpangan. Berdasarkan catatan pada buku kas kecil, kasir pemegang kas kecil menyusun laporan mutasi dana kas kecil. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dah ini bisa kita potong? Tidak apa-apa, tidak bisa kita potong. Udah itu. Belum itu nanti. Udah kan? Sekarang Foto apa? Oh ya, foto Foto kita ya. Coba edit dulu ntar kita di sini.